Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar kembali menggelar latihan ketiga di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel, jelang Liga 1 2024/2025 bergulir. Sebanyak 33 pemain hadir di sesi latihan termasuk Adilson Silva yang baru tiba di Makassar siang tadi. Hanya istirahat sebentar lalu menuju Stadion Kale Goa. Adilson Silva langsung mengikuti game internal digelar. Ia bergabung dengan tim Rompiping bersama M. Arfan. Kehadiran Adilson Silva membuat jumlah pemain bergabung latihan sebanyak 33. 5 pemain masih absen. Yuran Fernandes, Reza Arya, Mufli Hidayat, Sultan Zaki dan Edgar Amping. Latihan dibagi dua tim dengan duel 10 versus 10. Sementara 12 pemain lainnya latihan menembak. Mulai dari set piece hingga umpan terobosan. Adilson tampak baru datang saat latihan telah dimulai. Striker asal Portugal itu langsung masuk dalam tim untuk mengikuti latihan. Adilson ikut dalam latihan shooting. Sementara Daisuke Sakai dan Aloisio Neto ikut dalam latihan pertandingan 10 lawan 10. Selain itu, masih ada 9 pemain yang ikut trial. Mereka adalah pemain dari Akademi PSM Makassar. Di lain sisi, kepergian Kenzo Nambu ke Bali United, menandakan hilangnya pemain kunci PSM yang selama ini menjadi mesin gol Juku Eja. Kenzo diboyong Bali United dengan status bebas transfer. Setelah kontraknya tidak diperpanjang PSM Makassar, kehilangan Nambu tentu jadi pukulan telak bagi PSM Makassar. Musim lalu, Kenzo menjadi top skor dengan torehan 14 gol dari 31 pertandingan Liga 1. Alasan Kenzo Nambu memilih Bali United diyakini karena beberapa faktor. Salah satunya adalah gaji yang ditawarkan Bali United dikabarkan lebih besar dibanding PSM Makassar. Di lain sisi, Nambu juga tergoda dengan ambisi Bali United yang ingin meraih gelar juara Liga 1 musim 2024/2025. Dampak kepergian Kenzo Nambu bagi PSM, tentu akan meninggalkan lubang besar di lini tengah PSM. Pasalnya, kreativitas dan kemampuannya mencetak gol maka akan sulit digantikan oleh pemain lain. Hal ini dikhawatirkan akan melemahkan kekuatan PSM Makassar musim depan. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.